Ia merupakan salah satu tokoh militer Israel yang legendaris sekaligus ikonik. Tanpanya, mungkin Israel telah beberapa kali menelan kekalahan melawan negara-negara Arab. Lalu siapakah Moshe Dayan? Mengapa ia begitu terkenal? Dan dari mana luka di matanya itu ia dapatkan? Simak terus. Moshe Dayan lahir di Kibbutz Degania Aleph tahun 1915. Sejak remaja, ia sudah aktif di organisasi ilegal Haganah. Organisasi ini bertujuan untuk melindungi orang Yahudi Palestina yang sering diserang oleh bangsa Arab. Aktivitasnya ini membuat Dayan sempat dipenjara antara tahun 1939 hingga 1941. Setelah keluar, ia bergabung dengan militer kerajaan Inggris, namun ditugaskan bersama pasukan Australia. Saat berada di daerah Libanon di tahun 1941, Dayan tertembak oleh seorang serdadu Prancis Vichy yang pro-Jerman. Saat ia sedang memantau di sebuah atap menggunakan teropong, sebuah peluru menghujam teropong tersebut dan pecahan kacanya melukai mata kiri Dayan. Matanya cedera parah dan mengalami kebutaan. Sejak saat itulah Dayan mengenakan penutup mata bak bajak laut yang sekaligus menjadi ciri khas dari seorang Moshe Dayan. Karirnya di bidang militer terus moncer. Saat Perang Kemerdekaan Israel tahun 1948, Dayan menjadi komandan front Yerusalem. Saat krisis terusan Suez, ia didapuk menjadi kepala staf. Dayan saat itu sudah sangat terkenal dan dicintai publik Israel berkat kemampuannya memenangkan perang melawan para tetangga Arabnya itu. Sehari sebelum perang 6 hari, Dayan ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Sadar bahwa cepat atau lambat Mesir, Suriah, dan Yordania akan menyerbu negaranya, maka Dayan memerintahkan preemptive strike, yaitu menyerang musuh terlebih dahulu. 200-an pesawat udara Israel menghancurkan banyak sekali pesawat militer koalisi Arab yang masih terparkir. Pasukan darat Israel juga menyerbu kawasan suci Yerusalem yang dikuasai Yordania. Israel menang telak dan seketika wilayahnya bertambah hampir 3 kali lipatnya dengan menguasai Sinai, dataran tinggi Golan, Gaza, tepi barat, dan seluruh Yerusalem. Publik pun menganggap Dayan sebagai pahlawannya. Popularitasnya mengalahkan Perdana Menteri Israel saat itu, Levi Eshkol. Namun keberuntungan tidak selalu berpihak kepadanya. Perang Yom Kippur nyaris membuat keberadaan negara Israel ada di ujung tanduk. Mesir dan Suriah yang masing-masing dipimpin oleh Presiden Anwar Sadat dan Hafiz al-Assad melancarkan serangan mendadak saat hari suci umat Yahudi, yaitu Yom Kippur. Ketidaksiapan Israel diserang dari 2 front serta bantuan militer Soviet pada negara Arab membuat Israel rugi besar saat awal perang. Tetapi pada akhirnya Israel tetap menang, walaupun menderita korban tewas yang cukup besar, yakni hampir 3.000 orang, jumlah yang amat besar bagi Israel. Baik Dayan dan juga Perdana Menteri Golda Meir dipersalahkan karena mengabaikan laporan intelijen Israel yaitu Mossad mengenai serbuan koalisi Arab. Dayan pun memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Menhan. Setelah rehat sejenak, ia lalu aktif di politik. Ia dikenal sebagai politisi kutu loncat. Lebih dari 4 kali ia keluar masuk partai, baik partai oposisi maupun partai pemerintah. Saat bergabung ke partai penguasa, yaitu Likud tahun 1977, ia dipilih sebagai Menteri Luar Negeri. Perjanjian damai Mesir-Israel tahun 1979 adalah salah satu hasilnya. Moshe Dayan meninggal tahun 1981 pada usia 66 tahun dan ia dimakamkan di Tel Aviv. Walau terkenal hawkish atau keras, Dayan cukup sukses di bidang politik. Sedikit sekali orang yang bisa sukses di bidang militer dan politik seperti Dayan, dan ia adalah seorang legenda dan pahlawan Israel. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tonton juga video-video pojok sejarah lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.